agama tidak pernah mengekang, mengazab kita untuk beribadah, tapi yang diinginkan adalah bagaimana ibadah, tapi ibadah kita sempurna. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang sedikit tapi rutin, selalu dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah tersebut. Itulah yang diinginkan. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita beribadah kepada Allah, harus ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, selalu jaga niat. Niat itu sesuatu yang sangat berat sekali ikhwatul Islam, dan kita selalu mengatakan sebagaimana ungkapan yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, orang yang melakukan ibadah karena manusia adalah riya, dan orang yang meninggalkan ibadah karena manusia juga disebut dengan riya. Dan di antara salah satu ibadah menjaga keikhlasan adalah diusahakan kalau ibadah tersebut disembunyikan dari kaum muslimin atau dari pandangan kaum muslimin yang lainnya. Makanya seperti contoh, ini contoh ringan saja. Alhamdulillah di Madinah itu tempat yang tidak sulit bagi kita menghafal lokasinya, karena Madinah tidak seperti Mekah, lebih mudah untuk menghafalnya. Maka tentunya kita pergi di waktu-waktu yang orang tidak pergi ke masjid, misalnya di waktu duha, dikala sahabat kita mungkin mereka tidur, atau ada di antara mereka yang pergi ke mall, maka di saat itulah kita sendiri pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian kita beribadah, meneteskan air mata, mengangkat kedua tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah seperti ini akan terasa indah dikala tidak ada yang kenal dengan kita dikala kita beribadah. Tapi kalau seandainya kita selalu berombongan, ini bukan berarti dianjurkan berpisah, ya tidak. Sesekali kalau berombongan ingin menangis, malu, takutnya nanti direkam sama kawan menangis di Masjid Nabawi, yang tadinya ikhlas nggak jadi ikhlas. Tapi kalau coba sendirian beribadah kepada Allah, kita cari tempat yang mungkin tidak ada orang di waktu duha, di malam hari misalnya, kemudian kita berdoa, itu betul-betul kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena di antara sifat orang ikhlas kepada Allah adalah mereka paling mudah menangis dikala mereka berada di kesendirian, dan mereka paling takut beribadah dikala berada di keramaian. Takut ibadahnya hanya karena dilihat oleh manusia. Maka di antara salah satu tanda orang ikhlas, mereka semaksimal mungkin menyembunyikan amalannya. Makanya di antara salah satu orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jangankan istrinya, jangankan tetangganya, jangankan orang lain, tangannya saja tidak tahu apa yang disedekahkan. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan naungan? Orang yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, menangis dikala manusia tidak melihatnya. Karena menangis di depan orang, semua tidak bisa melakukannya. Pura-pura menangis juga bisa, tapi itu bukan latihan yang bagus. Makanya para ulama dikala mereka membaca ayat atau hadis-hadis yang harus menangis di sana, mereka pura-pura mengambil tisu, kemudian mereka buang ingusnya. Kemudian dikala ditanya, kenapa wahai imam, ini ingus mengganggu katanya, padahal dia ingin menangis, tapi tidak jadi mereka menangis. Untuk berusaha menyembunyikan air mata tidak jatuh kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak air mata yang tertumpah karena manusia, itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan air mata tumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan ikhwatul Islam, bukan perkara yang ringan. Maka di saat itulah jaga keikhlasan, jaga hati. Yang kedua, jaga ibadah. Makanya ibadah itu diusahakan. Bagaimana sih Nabi salat misalnya? Tidak salah kalau kita bertanya bagaimana Nabi salat, bagaimana cara kita mengetahui Nabi salat. Di zaman sekarang mudah sekali ikhwatul Islam. Lihat di internet bagaimana Nabi salat, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, mudah sekali. Bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi zakat, bagaimana Nabi haji, bagaimana Nabi umrah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum, lidahulu manasikakum. Kalau kalian salat, ambil salat dariku, kata Nabi. Salat sebagaimana aku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat? Tentu kita membaca, belajar agama. Karena dengan belajar kita akan tahu tentang Nabi SAW.